Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal kita untuk uji pemahaman halaman 67 untuk yang di bagian B, di mana untuk yang di bagian A sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Apabila kamu mau mencari atau mereview kembali pembahasannya, kamu bisa klik link yang sudah kita sertakan di deskripsi, link untuk playlist IPA Kimia, di mana di sana kamu bisa temukan soal-soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan tentunya akan kita lanjutkan lagi nanti pembahasan di video-video berikutnya. Jadi pastikan kamu untuk like dan subscribe, sehingga kamu nanti tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Kita lanjutkan pembahasan untuk video kali ini. Bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Nomor 1, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai kemiripan sifat. Apa penyebabnya? Jelaskan. Jadi unsur-unsur yang dalam satu golongan itu ditentukan oleh unsur-unsur dengan elektron valensi yang sama. Jadi kemiripan sifatnya ini ditentukan karena setiap unsur memiliki elektron valensi yang sama, berarti jumlah elektron pada kulit terluar berjumlah sama. Jadi adanya elektron valensi yang sama ini akan mempengaruhi berbagai sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Misalnya kereaktifannya, kemudian bagaimana interaksi antar molekul dengan molekul yang lain, bagaimana pembentukan ikatan kimia, dan lain sebagainya. Jadi elektron valensi ini sangat mempengaruhi kemiripan dari sifat-sifat unsur yang dimiliki, sehingga ketika dia memiliki elektron valensi yang sama akan kita tempatkan dalam satu golongan yang kita susun dari atas ke bawah dalam suatu sistem periodik unsur. Kemudian kita nomor 2. Bagaimana perubahan sifat kelogaman unsur-unsur sistem periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan. Kalau kita perhatikan contoh unsur dari kiri ke kanan dalam sistem periodik, misalnya ada natrium, magnesium, kemudian geser ke kanan kita jumpai aluminium, dan kemudian silikon, fosfor, dan lain sebagainya. Maka kalau kita perhatikan unsur-unsur tersebut adalah dari misalnya natrium sampai ke golongan 7 dan golongan 8-nya, misalnya klorin, kemudian neon, itu adalah perubahan dari logam menuju non-logam. Dengan demikian kalau kita simpulkan bahwa dari kiri ke kanan, maka sifat logamnya berkurang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari kiri ke kanan, berarti dari misalnya kita ambil sistem periodik potongan ini dari natrium ke magnesium, nanti sifat logamnya akan berkurang. Jadi semakin ke kanan akan semakin bersifat non-logam. Kemudian nomor 3. Untuk soal nomor 3 sampai 5 terkait dengan gambar potongan sistem periodik unsur di samping. Jadi gambarnya tidak utuh ya. Di antara unsur-unsur yang terdapat pada gambar tersebut, unsur apakah yang mempunyai jari-jari atom paling panjang? Jadi untuk mencari jari-jari atom paling panjang, langkah pertama adalah cari yang kulitnya terbesar, berarti periode terbesar. Berarti semakin ke bawah tujuan kita. Kemudian golongan terkecil, berarti semakin ke kiri. Jadi langkahnya adalah kita cari paling bawah, barisan paling bawah berarti kotaknya yang ini. Kemudian yang di paling kiri berarti jawabannya adalah cesium. Maka untuk nomor 3 jawabannya adalah cesium atau dilambangkan dengan CS. Kemudian untuk nomor 4, tuliskan 4 unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Jadi tadi sudah kita bahas di nomor 1 bahwa elektron valensi yang sama ditandai dengan penulisan dalam golongan yang sama. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kamu kerjakan karena dia cuma minta 4. Misalnya unsur-unsur yang terletak di golongan 1A, misalnya H, Li, Na, K, Rb, CS. Ini adalah unsur-unsur dengan valensi yang sama. Karena di soal cuma minta 4, maka kamu bisa memilih
4 di antara berbagai unsur yang ada. Atau alternatif yang kedua adalah kita tuliskan yang di golongan 2A. Berarti boleh MBE, MG, CA, SR, dan BA. Jadi kamu boleh juga memilih unsur-unsur yang terletak di golongan 2A. Kalau kita pilih yang golongan 3B ini belum cukup sampai 4 ya. Jadi kita fokuskan jawaban kita yang di golongan 1A atau di golongan 2A. Cukup kamu pilih 4 dari berbagai unsur yang ada. Kita lanjutkan pembahasannya di soal nomor 5. Di antara unsur yang berada pada potongan sistem periodik unsur tersebut, unsur apakah yang titik didih dan titik leburnya paling rendah? Jadi kalau kita perhatikan bahwa potongan-potongan gambar ini umumnya melibatkan daerah di sebelah kiri sistem periodik unsur. Umumnya kalau sistem periodik unsur yang di sebelah kiri itu adalah bersifat logam. Jadi kalau kita bagi, maka unsur-unsur yang di sebelah kiri adalah logam, metal. Kemudian di tengahnya akan ada unsur-unsur yang tergolong golongan peralihan atau metaloid, dan yang di paling kanan adalah unsur-unsur yang kita sebut dengan non-logam, biasanya ditandai dengan wujud gas. Jadi pengecualian untuk yang golongan di sebelah kiri ini adalah adanya suatu gas hidrogen, di mana walaupun dia ditempatkan di sebelah kiri karena memiliki elektron valensi 1, dia sebenarnya bukan logam tapi adalah non-logam, dimana kalau kita bandingkan titik lili dan titik debur dari logam itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang gas atau non-logam. Maka untuk jawaban nomor 5, si hidrogen ini akan menjadi unsur yang titik didih dan titik leburnya paling rendah. Jadi jawabannya adalah unsur H atau hidrogen. Kalau alasannya karena dia adalah unsur non-logam. Kalau penjelasannya yaitu tadi kita jawab bahwa unsur non-logam akan memiliki titik lebur ataupun titik leleh ya, yang non-logam lebih rendah dibandingkan teman-temannya lain yang merupakan unsur logam. Jadi demikian pembahasan soal yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Sudah tuntas untuk uji pemahaman halaman 67 bagian A dan bagian B sudah kita kerjakan. Semoga apa yang kita tampilkan bisa bermanfaat bagi kamu, menambah referensi pembelajaran kamu tentang sistem periodik unsur, elektron valensi, sifat-sifat keperiodikan, sehingga bisa memahami dengan baik materi yang disampaikan ya tentang IPA Kimia kelas 10 ini. Semoga bermanfaat, dan alangkah berterima kasihnya kita kalau kamu berkenan untuk men-share informasi channel ini barangkali ke teman-teman kelas kamu yang juga membutuhkan referensi pembelajaran, sehingga kita sama-sama bisa belajar untuk memperoleh ilmu dan bisa menjawab soal-soal nanti yang diujikan guru ketika tes ya misalnya. Akhir kata semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.